Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya akan berupayakan meyakinkan penjabat gubernur melakukan kerjasama dengan Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau Global Atmosphere Watch BMKG Sorong memitigasi adaptasi perubahan iklim yang sudah nyata di depan mata. Dampak perubahan iklim yang mengancam punahnya salju abadi Puncak Jaya akibat terus mencair dari waktu ke waktu perlu dicarikan solusinya agar penggunaan berkelanjutan di era otonomi daerah bisa mendapat perhatian serius sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Saya awali dari Pak Budi. Pak Budi, apa pemicu utama salju abadi Puncak Jaya terancam punah karena terus mencair dari waktu ke waktu? Terkait dengan fenomena yang hangat yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini ya, terkait pencairan es abadi yang di Puncak Jaya Papua, itu menjadi keprihatinan tersendiri dari kami khususnya BMKG. Karena ini adalah efek dari perubahan iklim yang sangat berantai, dimulai dari meningkatnya gas-gas rumah kaca yang di atmosfer hingga meningkatnya suhu permukaan bumi. Peningkatan gas-gas rumah kaca ini dimulai dari zaman pra-industri ya, dan juga diiringi dengan peningkatan suhu di permukaan bumi. Jadi kalau kita berbicara terkait perubahan iklim, itu kondisi CO2 yang ada di kita saat ini itu adalah sekitar 415 ppm. Jadi CO2 ini ibaratnya seperti selubung bumi. Dengan meningkatnya CO2 ini akhirnya panas yang diterima bumi dari matahari itu tidak lepas ke atmosfer, jadi tertahan. Ibaratnya bumi itu seperti pakai selimut, tertahan di dalam permukaan. Semakin lama selimut itu semakin tebal. Akhirnya dengan ketebalan CO2 itu atau gas rumah kaca itu yang membuat es abadi yang ada di dunia atau ada di kutub akhirnya pelan-pelan mencair. Ini kondisi global yang setiap negara harus prihatin dan ikut bertanggung jawab terhadap perubahan iklim dan pemanasan global ini. Tidak hanya pemerintah Indonesia, tapi dunia sudah membuat kebijakan untuk pemanasan global ini. Apa rekomendasi BMKG untuk mengatasi ancaman pemanasan global yang sudah nyata di depan mata? Kita sangat berharap dengan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, Pak, yaitu karena bagaimanapun kebijakan di daerah itu adalah yang berwenang pemerintah daerah, terutama untuk membatasi penggunaan gas zat karbon ya, atau bahan bakar fosil, dan jangan sampai terjadi kita membakar hutan kita sendiri, karena kita adalah daerah atmosfer, daerah tropis, di mana daerah tropis ini sangat banyak hutannya. Hutan ini sangat melindungi bumi kita. Dunia sangat membutuhkan Indonesia, terutama keberadaan hutannya yang sangat berharga. Jika hutan ini kita sia-siakan, kita eksplorasi dengan semena-mena atau secara tidak bertanggung jawab, itu dampaknya ke seluruh aspek kehidupan. Untuk menjaga hutan kita itu berarti kan dunia harus bertanggung jawab juga dengan kondisi-kondisi yang ada di kita. Mungkin mereka menyampaikan atau memberikan semacam bagaimana cara menjaga hutan kita. Tidak hanya disalahkan kita kalau terjadi kebakaran hutan, tidak hanya seperti itu. Mungkin dari saya, dunia ikut bertanggung jawab bagaimana pemanasan global khususnya yang ada di Indonesia juga terjadi. Ya, misalnya ada dana iklim, ya kan? Ada dana iklim untuk kita memberdayakan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan atau di yang berdekatan dengan hutan, sehingga mereka diberdayakan untuk menjaga hutan. Nah, kalau tidak, mereka tidak berdaya, mereka tebang hutan, terus kita mau salahkan mereka, ya kan? Nah, ini mungkin ke depan nanti kita coba cari format yang bisa baik untuk bagaimana menjaga hutan kita. Nampaknya Anda sangat risau dengan penjelasan Pak Budi. Apa yang perlu disikapi Pemda Papua Barat Daya agar ancaman dampak pemanasan global
bisa dihindari di masa kini dan yang akan datang? Pemikiran saya dan sangat menakutkan. Yang pertama, statement Sekjen PBB tanggal 29 Juli 2023 bahwa bumi ini bukan lagi panas, tapi mendidih. Yang kedua, polusi udara di Jakarta. Yang ketiga, statement yang baru saja 2 hari lalu dari Ibu Korita bahwa salju abadi yang ada di Puncak Jaya itu mencair dan akan punah. Itu bahasanya begitu, bukan mencair saja, mencair dan akan punah. Ini penyebabnya bukan hanya di masyarakat di sekitar Puncak Jaya, tetapi ini secara global seperti dijelaskan, sehingga pembangunan di tanah Papua, khususnya di era otonomi khusus, itu kebijakan pembangunannya itu harus leading sektornya kepada lingkungan, berbasis pembangunan berkelanjutan. Itu harus, kita tidak lagi hanya bicara-bicara. Para pengambil kebijakan dan stakeholder, mitra, dan OPD teknis lainnya, semua penyusunan perencanaan pembangunannya harus mengarah kepada konsep pembangunan berkelanjutan. Itu secara kebijakan itu dimulai dengan misalnya kami Papua Barat Daya hari ini, sebelum penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, itu harus dilalui dengan kajian lingkungan hidup strategis KLHS, sehingga data-data seperti ini akan memperkaya kami untuk melihat kawasan Papua Barat Daya ini bagaimana kita mendesain kebijakan ke depan untuk dapat menjaga. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah, dibutuhkan kesadaran pengambil keputusan, terutama calon pemimpin yang akan dipilih di pemilu 2024. Apa pesan utama untuk calon pemimpin yang akan dipilih di pemilu 2024? Tadi ada satu kalimat menarik yang disampaikan oleh Pak Budi, bahwa sekarang ini kita bukan takutnya perang dunia ketiga. Yang kita takut sekarang itu adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi perang itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Sehingga kami berharap kepada para politisi untuk tidak menjual ide, gagasan, mimpi-mimpi atau harapan-harapan mereka, sehingga bagaimana mempengaruhi, mendapat dukungan dan pengaruh mereka untuk menduduki kursi itu, tetapi bagaimana konsep mereka untuk menjaga bumi ini. Itu yang penting, karena kalau di tahun 100 2100 nanti itu lebih meningkat Suhu bumi. Diprediksi, sehingga generasi anak-anak kita yang ada di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi hari ini, mereka yang akan hidup di tahun itu. Mungkin saya sudah pindah ke alam lain, tapi mereka ini kalau kita gagal dengan mengedukasi mereka misalnya. Dan saya setelah mendapat pencerahan banyak kali ini, kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur atau Bapak Sekda untuk bagaimana kita bisa membangun PKS dengan BMKG. Semoga bisa menjadi perhatian bersama, dan terima kasih sudah berbagi di CWM News.